Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, salam remaja berprestasi. Anak sekalian, siswa-siswi SMK Muhammadiyah, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kalian tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Anak sekalian, jumpa lagi dengan Pak Arif, guru BK Muhammadiyah. Anak sekalian, pada kesempatan yang baik ini Pak Arif akan memberikan materi kebikaan. Hari ini akan memberikan materi tentang atau bertemakan pengenalan bakat dan minat. Materi ini sangat menarik, tentunya berhubungan dengan bakat dan minat kalian. Baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, materi tentang bakat dan minat. Bakat merupakan kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek ya dibandingkan orang lain tentunya. Namun hasilnya justru lebih baik. Jadi bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seorang sebagai bawaan sejak lahir. Nah, setiap anak manusia itu dilahirkan adalah unik dan memiliki potensi atau bakat atau kecerdasan yang spesifik ya. Tentunya dari sini tidak ada anak yang bodoh ya. Tidak ada anak yang dilahirkan dalam kondisi atau dalam kemampuan yang tidak bagus atau tidak ada anak yang bodoh. Anak sekalian, kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, tetapi hasilnya justru lebih baik. Bakat ini merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Jadi bawaannya sejak lahir itu sudah punya potensi. Contoh ya, seorang yang berbakat melukis tentunya akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisnya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Anak sekalian, ada dua jenis bakat tentunya ya. Yang pertama adalah bakat umum. Kemampuan ini berupa potensi dasar dan setiap orang memilikinya. Ya. Yang kedua adalah bakat khusus, yaitu kemampuan yang berupa potensi khusus dan tidak semua orang memilikinya. Contoh ya, bakat seni, bakat sebagai pemimpin, penceramah, ya, olahraga dan lain sebagainya. Berikutnya, teman sekalian, ada 9 bakat khusus yang lain. Yang pertama di sini adalah bakat verbal. Ya. Bakat verbal adalah bakat yang mampu, ya, yang mampu menganalisa konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Ini bakat verbal. Kemudian yang berikutnya adalah
bakat numerikal. Numerikal adalah bentuk angka-angka tentunya ya. Bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka, perhitungan dan lain sebagainya, pandai matematika dan lain sebagainya. Ini adalah suatu bakat numerikal ya. Yang berikutnya adalah bakat skolastik. Apa itu bakat skolastik? Ini merupakan bakat logika, kombinasi kata-kata dan angka-angka ya. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat ya, menciptakan hipotesa atau hipotesis ya, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya pada umumnya bersifat rasional. Ini merupakan ya kecerdasan para ilmuwan, akuntan dan pemrogram komputer ya. Ini merupakan bakat skolastik. Yang berikutnya adalah bakat abstrak ya. Apa ini bakat abstrak? Bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Ini merupakan bakat abstrak. Biasanya kalau ada tes psikotes ya, ada psikotes itu ada ditayangkan balok, kemudian bangun 2 dimensi atau 3 dimensi, bagian pola-polanya. Ini merupakan tes bakat abstrak biasanya ya. Mungkin tentunya pernah menjumpai seperti ini. Apalagi kelas 10 kemarin kami mengadakan psikotes ya. Di situ ada gambar-gambar 2 dimensi atau 3 dimensi, bagaimana kalian menyatukan gitu ya, membolak-balikkan untuk membentuk sesuatu bangunan misalkan ya. Ini merupakan salah satu bakat abstrak. Yang berikutnya adalah bakat mekanik atau kinestetik. Apa ini? Bakat mekanik dan kinestetik adalah bakat tentang prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam, misalkan tata kerja mesin ya, tentunya kalian yang masuk di SMK ini, kemudian perkakas dan alat-alat lainnya. Ini merupakan bakat mekanik ya. Yang berikutnya adalah yang keenam, bakat spasial ruang atau bakat relasi ruang ya. Bakat ini untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup gitu ya. Melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Ini merupakan ya kecerdasan para arsitek tentunya ya, fotografer, artis, pilot dan insinyur mesin atau perancang mesin ya. Ini bakat spasial ruang. Biasanya anak-anak mungkin mudah untuk menghafal atau memahami dena-dena ya, apalagi letak alamat di suatu kota misalkan ya, mudah untuk menghafal dena atau mapping dari suatu alamat di sebuah kota. Nah, ini salah satu bakat spasial ruang. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketujuh. Yang ketujuh, ini bakat khusus ya. Bakat kecepatan ketelitian. Bakat kecepatan ketelitian klerikal ya. Bakat ini tentang tugas tulis menulis misalkan ya, ramu meramu untuk laboratorium misalnya, kan butuh kecepatan dan keahlian. Dan biasanya karyawan atau pegawai di kantor dan butuh kecepatan menyelesaikan tugas-tugasnya. Ini merupakan suatu bakat kecepatan, ketelitian dan klerikal ya. Yang berikutnya adalah yang ke-8. Bakat bahasa. Nah, ini perlu dibedakan antara
bakat verbal dan bakat bahasa. Kalau bakat verbal itu merangkai kata-kata, maksudnya memahami hubungan kata-kata, sinonim, antonim dan lain sebagainya. Kalau bakat bahasa di sini linguistik, ya, bakat tentang penalaran analistik bahasa, ya, bakat tentang penalaran analitik bahasa, menganalisa bahasa, ahli sastra misalkan untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, misalkan hukum, pramuniaga dan lain-lain sebagainya. Ini dibutuhkan bahasa, kecerdasan atau bakat bahasa, atau seorang penceramah begitu. Ini merupakan punya skill atau punya bakat tentang bahasa. Ya. Baik, anak sekalian, tetap semangat ya. Ada 8 bakat. Yang berikutnya yang ke 9 adalah bakat spiritual. Bagaimana spiritual dalam dirinya itu, bagaimana senantiasa selalu berbakti atau taat kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Kedekatan dengan yang Maha Kuasa. Ini merupakan semua orang mampu melakukan seperti ini, ya, bakat spiritual, ya, atau bakat-bakat tentang termasuk intrapersonalnya, ya, memahami dirinya sendiri dan lain sebagainya. Ini ada 9 bakat khusus lainnya, ya. Anak sekalian, minat, ya, kita bahas minat pada kesempatan ini. Minat merupakan suatu proses keinginan yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang menimbulkan rasa senang dan puas. Ya. Anak sekalian, minat setiap individual itu punya minat masing-masing. Ada 2 bidang minat tentunya, ya. Yang pertama adalah minat vokasional, minat yang berhubungan dengan pekerjaan. Minat yang berhubungan dengan pekerjaan. Apa saja bidang minat vokasional yang berhubungan dengan pekerjaan ini? Yang pertama adalah minat di bidang profesional, ya. Minat keilmuan, seni dan kesejahteraan sosial misalkan, ya. Ini merupakan minat profesional. Termasuk dalam minat vokasional, ya. Yang berikutnya adalah komersial. Minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi dan lain sebagainya. Ini merupakan minat komersional, ya, komersial yang mampu menghasilkan uang. Misalkan kita tentunya, ya. Misalnya tentang kesetariatan dan sebagainya adalah komersial. Yang berikutnya adalah kegiatan fisik, ya, minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar dan pemain sepak bola misalkan, kan minat kegiatan fisik. Ini vokasional, ya. Yang berikutnya adalah yang kedua adalah minat avokasional. Apakah avokasional? Tentunya tidak berhubungan dengan pekerjaan, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian dan lain sebagainya, ya. Biasanya contohnya yang lainnya adalah traveling, gitu ya, suka jalan-jalan, tentunya itu adalah minat kegiatan avokasional, ya. Nah, anak sekalian, faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat di sini adalah yang pertama adalah faktor genetis atau faktor bawaan atau faktor keturunan, tentunya, ya. Misalkan orang tuanya punya bakat dan minatnya seorang pengajar misalkan, mungkin tentunya akan menularkan bakat-bakatnya kepada anaknya. Ini adalah faktor genetis, ya, atau faktor bawaan. Yang berikutnya adalah faktor kepribadian, ya.
atau faktor psikologis. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua, ya. Ini merupakan faktor, termasuk faktor genetis, ya, dari orang tua. Faktor hereditas sebagai faktor pertama muncul bakat, ya. Nah, dari ilmu biologi misalkan bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, segala tindakan dan verbal, intelektual, ya, sekuensial, teratur rapi dan logis, sedangkan otak kanan berhubungan dengan masalah spasial, non-verbal, estetika dan artistik serta atletis. Ini biasanya faktor bawaan yang berhubungan dengan otak, gitu ya, biasanya begitu ya. Ini tentunya diwariskan dari tetuanya atau dari orang tuanya, ya. Sedangkan faktor kepribadian yaitu faktor keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak itu tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri, ya. Hal ini ya tentunya akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Tentunya begitu ya. Itu faktor kepribadian atau faktor psikologis. Yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini ada 3 ya. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat di sekitarnya. Baik, anak sekalian, faktor keluarga. Faktor lingkungan di keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Dan ini ada hubungannya dengan faktor genetis tadi ya. Karena dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Nih, kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam lingkungan keluarga akan membentuk bakat dan minat akan lebih baik. Yang berikutnya adalah lingkungan sekolah. Suatu lingkungan ya, lingkungan sekolah ini dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal dan akan mendapatkan secara kognitif, afektif dan psikomotorik itu di lingkungan sekolah gitu ya, bersifat formal tentunya. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat. Karena apa? Di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Maka di lingkungan SMK Muhammadiyah tentunya di situ ada pengembangan karir dan bakat. Mungkin di situ ada kegiatan ekstrakurikuler, baik olahraga maupun baik organisasi intrasekolah yaitu IPM ya, untuk melatih kepemimpinan dan manajemen untuk pengelolaan suatu organisasi. Ini yang perlu kalian paham ya, bagaimana di lingkungan SMA Muhammadiyah ada kegiatan ekstrakurikuler yang perlu kalian masuki di lingkungan tersebut. Ini diperoleh dari sekolah, akan mengembangkan bakat minat kalian di sini ya. Yang berikutnya adalah lingkungan sosial. Bagaimana lingkungan sosial? Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini kalian akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Tentunya di masyarakat ada suatu kegiatan ya, mungkin suatu organisasi, mungkin di situ ada masjid, ada organisasinya takmir masjid, kemudian kalian bisa ikut di dalam kegiatan tersebut. Atau kegiatan apa saja di dalam masyarakat, tentunya kalian perlu mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka apa?
dalam rangka mengembangkan bakat minat kalian, ya. Oke, anak sekalian, tentunya kalian sudah mulai paham tentang bakat dan minat, ya. Pengenalan bakat dan minat. Yang berikutnya adalah bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat kalian, ya. Tentunya ya Pak Arif akan memberikan cara. Ada 4 cara. Yang pertama adalah perlu keberanian, ya. Perlu keberanian. Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Keberanian akan memampukan kita akan memampukan melihat jalan keluar berhadapan dengan berbagai kendala yang ada. Banyak kendala-kendala. Tentunya kalian harus berani akan memampukan kita melihat jalan-jalan keluarnya atau solusi, ya, problem solving dengan berbagai kendala yang ada. Dan buat buat kita untuk mampu mengembangkan bakat dan minat ini. Dan bukan sebaliknya, membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Kalau melarikan diri tentunya bakat dan minat kalian tidak akan berkembang dengan baik. Kemudian cara yang kedua yaitu perlu latihan. Nah, latihan-latihan ini tentunya akan mampu mengembangkan bakat minat kalian. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatan secara fisik. Ya, anak sekalian. Berikutnya yang ketiga, perlu didukung lingkungan. Nah, ini tadi ya faktor-faktor yang berhubungan dengan minat dan bakat, ya. Nah, ini cara yang ketiga adalah perlu didukung lingkungan. Bagaimana lingkungan mampu mendukung pengembangan bakat dan minatnya? Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat dan minat kalian, ya. Yang berikutnya adalah yang keempat, di sini yaitu perlu memahami hambatan-hambatan dan cara mengatasinya. Di sini sekali lagi ya, kita perlu mengidentifikasi tentunya dengan baik kendala-kendala yang ada. Kita dikategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit diatasi. Nah, kemudian kalian mulai memikirkan jalan keluarnya, ya. Memikirkan jalan apa hambatan-hambatan kalian untuk mengembangkan potensi atau bakat minat kalian, ya. Anak sekalian, ada 4 cara tadi ya. Silakan kalian paham kan? Ya, dihayati, memahami bagaimana cara-cara mengatasi atau mengembangkan bakat minat kalian. Tentunya nantinya akan berhubungan dengan profesi kalian ke depannya, ya. Baik anak sekalian. Bakat dan karir itu tentunya punya hubungan atau memiliki korelasi, ya. Bakat, minat dan karir ini memiliki kesesuaian. Bakat adalah ya sesuatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu, ya. Oleh setiap bakat ini dapat berkembang, ya, dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita kalian atau karir kalian, dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya, ya, bagi kalian pada saat kalian sudah bekerja. Bila berkesempatan untuk dikembangkan, ya.
Jadi bakat dan karir ini memiliki korelasi yang positif dalam profesi atau jabatan pada saat kalian nanti bekerja di suatu perusahaan atau suatu lembaga, ya. Anak-anak sekalian, baik, kalian apa mau tahu bakat minat karir kalian atau bakat minat kalian? Ya, Pak Arif kemarin sudah memberikan tutorial bagaimana mengetahui bakat minat kalian di www.smkmutusangata.com. Silakan kalian mencoba melihat, ya, bakat minat kalian di sini. Hanya SMK Muhammadiyah yang memiliki aplikasi seperti ini, ya, di website www.smkmutusangata.com. Silakan mencoba. Baik, anak sekalian, demikian yang Pak Arif sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat. Salam sukses selalu. Merdeka.